Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solihah sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Soleh-solihah, kembali sore hari ini kita dalam LHI berkisah dalam Ramadan penuh berkah. Seperti biasa, dalam LHI berkisah kita akan bercerita beberapa sahabat Nabi, sahabat-sahabat yang penuh dengan perjuangannya membela agama Allah dan mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan ad-dinul Islam. Kembali sore hari ini bersama saya Ustadz Hamdan berkisah tentang salah seorang sahabat Nabi. Beliau adalah pengawalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Zubair bin Awam. Berkisah tentang seorang sahabat Nabi ini, yaitu Zubair bin Awam, banyak sekali julukan-julukan yang didapatnya. Salah satunya adalah Zubair dalam beberapa catatan para ulama sebagai orang yang pertama menghunuskan pedangnya untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya peristiwa ini tidak lepas dari kabar yang beredar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Maka dengan lantang dan beraninya Zubair bin Awam menghunuskan pedangnya dan berjalan-jalan di kota Mekah sambil dia mencari tahu asbab dari peristiwa yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tibalah di sebuah tempat di kota Mekah, di sebuah pegunungan. Rasulullah melihat Zubair dan menegurnya. "Wahai Zubair, ada apa gerangan?" Zubair menjawab dan menceritakan terkait dengan apa yang menimpa Zubair sampai dia menghunuskan pedangnya. Lalu dia menceritakan, "Wahai baginda Rasul, saya mendengar bahwa engkau telah dibunuh oleh kafir Quraisy. Maka untuk itu saya mencari tahu sehingga saya bisa sampai di sini dan menemui baginda Rasul. Dan alhamdulillah Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah seorang pembela yang mempunyai keberanian yang sangat luar biasa, dan mendoakan Zubair bin Awam oleh baginda Rasul sebagai sahabat yang penuh dengan perjuangan dan mendoakan pedangnya menjadi pedang yang sangat istimewa. Soleh-solehah, Zubair telah masuk Islam lebih awal karena ia adalah satu dari 7 orang yang mula-mula menyatakan keislamannya. Dan Zubair bin Awam termasuk perintis yang telah memainkan perannya yang penuh berkah di rumah Al-Arqam. Padahal usianya waktu itu masih sangat belia, yaitu sekitar 15 tahun. Begitulah ia, Zubair bin Awam, yang telah dengan berani mengatakan dirinya untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memeluk agama Islam. Zubair turut berhijrah ke Habasah pertama dan kedua. Kemudian ia kembali untuk menyertai semua peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak pernah ketinggalan dari satu pun pertempuran bersama Rasulullah. Dibuktikan banyaknya luka yang ada di sekujur tubuh beliau. Bahkan masih membekas dari luka-lukanya itu. Sesudah lukanya itu sembuh, membuktikan
bagaimana kesungguhan Zubair bin Awam dalam membela panji Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat mencintai Nabi, mencintai Rasulullah, dan selalu berada di samping Rasulullah untuk mengawalnya. Salah seorang sahabat beliau menuturkan bahwa ia telah menyaksikan bekas-bekas luka yang terdapat hampir pada sekujur tubuh dari Zubair bin Awam. Beliau atau sahabatnya tersebut mengatakan, aku pernah menemani Az-Zubair bin Al-Awam pada sebagian perjalanan dan aku melihat tubuhnya. Aku melihat banyak sekali bekas luka goresan pedang dan di dadanya terdapat seperti mata air yang dalam, menunjukkan bekas tusukan lembing dan anak panah. Aku pun berkata kepada Zubair, demi Allah, aku baru lihat sendiri pada tubuhmu apa yang belum pernah aku lihat pada orang lain sedikit pun. Maka ia berkata kepadaku, demi Allah, semua luka-luka itu kudapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada peperangan di jalan Allah. Sholih sholihah, sahabat Zubair bin Awam ini adalah dari kalangan yang sangat terpandang pada saat itu. Orang yang sangat cerdas, pintar, kekayaan yang sangat banyak, tapi punya hati yang sangat mulia, memiliki kedermawanan yang sangat tinggi. Satu hal kisah yang heroik yang dimiliki oleh Zubair bin Awam adalah bagaimana di akhir hidupnya saat dia mati itu masih memiliki utang. Bahkan dia berpesan kepada anaknya Abdullah bin Zubair, wahai Zubair, jika aku mati dan aku memiliki utang, tolong bayarkan utangku kepada Maulana. Abdullah bin Zubair bertanya anaknya, sang putra, wahai ayah, siapakah Maulana itu? Zubair bin Awam berkata, Maulana itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, penolong yang maha kaya. Sang anak pun juga sangat kagum dengan apa yang disampaikan oleh ayahnya, yaitu Zubair bin Awam. Betapa perjuangan-perjuangan para sahabat ini benar-benar dengan keyakinan, ketulusan akan memperjuangkan Islam serta mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat. Itulah kisah heroik dari para sahabat Nabi, termasuk salah satunya adalah Zubair bin Awam. Sholih sholihah, dari kisah ini banyak hal yang dapat kita ambil hikmahnya, bahwa ketika kita memiliki sebuah keyakinan yang kuat, kepercayaan yang didasari dengan penuh rasa iman dan takwa kepada Allah, lakukanlah itu dengan penuh kesungguhan, tentunya dengan keikhlasan. Inilah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Termasuk ini adalah salah satunya sahabat Zubair bin Awam. Semoga kita semua bisa meneladani dari beberapa kisah heroik yang pernah dialami ataupun pernah diperjuangkan oleh para sahabat Nabi. Termasuk salah satunya adalah sahabat Zubair bin Awam ini, karena di mana dia adalah sang penolong Rasulullah yang selalu mendampingi dimanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada. Baiklah, sholih sholihah, demikianlah kisah dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awam. Kisah di sore hari ini semoga ada manfaatnya serta kita bisa mengambil beberapa hikmah dari apa yang telah kami sampaikan tadi. Semoga semuanya berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari Ustadz dalam penyampaian
kisah sahabat Nabi sore hari ini, yaitu sahabat Zubair bin Awam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.